Ini kita akan membahas tentang begitu banyaknya pelatih asal Argentina di Copa America 2024. Argentina ini kan termasuk sebagai football heritage, negara yang memiliki warisan sepak bola. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko, dan kali ini kita akan membahas tentang begitu banyaknya pelatih asal Argentina di Copa America 2024. Jadi tercatat sekitar 7 dari 16 kontestan Copa America 2024 ini berasal dari Argentina. Yang pertama tentu adalah Lionel Scaloni yang melatih tim nasional Argentina. Kemudian ada Marcelo Bielsa yang melatih Uruguay. Kemudian ada Néstor Lorenzo yang melatih Kolombia, dan sebelum Néstor Lorenzo ini Kolombia juga pernah dilatih oleh Jose Pekerman di kurun 2014 sampai 2018, itu juga dari Argentina. Kemudian Fernando Batista itu melatih Venezuela, Ricardo Gareca itu melatih Chile, dan sebelumnya dia dikenal sebagai pelatih Peru, pelatih yang sangat diagung-agungkan oleh Peru, Ricardo Gareca. Kemudian Daniel Garnero ini melatih Paraguay, dan sebelumnya Paraguay ini juga dilatih oleh pelatih asal Argentina, Guilherme Barros Schelotto. Nah, yang berikutnya adalah Gustavo Alfaro, ini yang melatih Costa Rica. Jadi begitu banyak pelatih asal Argentina yang melatih tim di Copa America. Ini bukan fenomena yang pertama, karena pada 2015 itu sebanyak 4 tim semifinalis itu juga semuanya dilatih oleh pelatih asal Argentina. Bahkan pada 2019 itu 3 tim semifinalis juga dilatih oleh pelatih asal Argentina. Jadi kalau kita melihat ya, ini fenomena yang sudah bertahan cukup lama, dan juga pelatih Argentina ini banyak sekali beredar di mana-mana, bahkan juga beredar di Brasil. Kalau kita melihat daftarnya juga cukup panjang. Ada Gabriel Milito yang melatih tim Mineiro, kemudian Jorge Sampaoli bersama dengan Flamengo, kemudian Ramon Diaz bersama dengan Vasco da Gama, Eduardo Coudet ini juga melatih Internacional, kemudian ada Nicolas Larcamón ini melatih Cruzeiro. Nah, jadi pelatih ini pun masih ditambah dengan 40 pemain, sekitar 40-an pemain Argentina yang tampil di Liga Brasil. Nah, banyak yang bilang kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa banyak sekali pelatih Argentina beredar di negara-negara Amerika Latin. Itu poin bahasan kita. Banyak yang menyebut bahwa pertama karena faktor bahasa ya, karena pelatih Argentina menguasai bahasa Spanyol dan itu digunakan secara jamak di negara-negara Amerika Latin. Dan berikutnya adalah kebutuhan ekonomi. Jadi memang karena ingin mencari gaji yang lebih tinggi, karena secara ekonomi Argentina ini ya lebih rendah dibandingkan dengan Brasil misalnya, itu yang membuat mereka tertarik untuk melatih keluar Argentina. Tapi itu adalah alasan klasik ya, dua hal itu adalah alasan klasik. Kalau kita mau teliti lebih jauh, kalau kita mau ulas lebih panjang lagi, sebenarnya banyak alasan di luar itu. Yang pertama tentu adalah filosofi sepak bola yang sudah dimiliki oleh Argentina. Argentina ini kan termasuk sebagai football heritage, negara yang memiliki warisan sepak bola. Jadi kalau kita melihat misalnya mereka melahirkan pemain-pemain hebat, Maradona, Messi, Di Stefano kan juga dari Argentina ya. Kemudian mereka juga melahirkan pelatih-pelatih hebat. Nah, kita melihat bahwa ada Menotti, ada Bilardo, kemudian ada Marcelo Bielsa. Nah, mereka atau pelatih-pelatih Argentina ini dipandang sebagai pelatih yang sangat menguasai soal taktik.
Nah, itu terbukti dengan sekolah sepak bolanya, sekolah sepak bola yang melahirkan ilmu-ilmu, melahirkan paham seperti menotisme itu tadi. Itu paham dari Menotti yang dimana bahwa sepak bola itu harus indah, sepak bola itu harus menarik sebelum menghasilkan kemenangan atau gelar. Nah, Bilardisme ini adalah sebaliknya, hasil, yang penting hasil, bagaimana bermainnya tidak peduli. Nah, berikutnya muncul Bielsismo ya. Banyak sekali yang memadukan antara Menotisme dengan Bilardisme itu. Salah satunya saya Bielsismo, milik dari Marcelo Bielsa. Ini sepak bola berdasarkan penguasaan bola, kemudian counter pressing ya, counter pressing, dan kalau kita melihat adalah kemampuan menyerangnya, possession footballnya, counter pressingnya ketika kehilangan bola. Nah, ini yang membuat Bielsa disebut sebagai salah satu pelatih yang hebat. Berikutnya ada Gallardismo juga. Ini datang dari Marcelo Gallardo. Ini pelatih yang membawa River Plate menjadi 2 kali juara Copa Libertadores. Jadi banyak sekali turunan-turunannya ya, termasuk beberapa yang dibawa oleh pelatih-pelatih asal Argentina ke Eropa. Diego Simeone ke Atletico Madrid misalnya, kemudian Mauricio Pochettino ke Chelsea, kemudian ada juga yang ke Latin ya, juga ke Amerika Serikat, yang pelatih ini juga begitu dikenal oleh Argentina, pernah melatih tim nasional Argentina juga, Gerardo Tata Martino yang sekarang melatih Messi di level klub. Nah, ada satu analogi yang menarik ya, yang disampaikan oleh mantan pemain tim nasional Argentina, Roberto Perfumo namanya. Dia back termasuk back hebat yang pernah dimiliki oleh Argentina. Ya, dia bilang kenapa Argentina ini bisa ada di mana-mana ya. Salah satunya karena dia menganalogikannya dengan kecoa ya. Kecoa itu adalah hewan purba yang bisa bertahan sampai sekarang. Jadi dia mau pelatih Argentina itu bisa, atau pemain pelatih Argentina itu bisa main di salju, bisa di pegunungan, bisa di tingkat tempat yang sepanas apapun. Jadi dia adaptif ya, bisa memerankan dirinya dengan bagus dalam segala kondisi. Analoginya yang dipakai oleh Perfumo di situ adalah analogi kecoa ya. Jadi kecoa itu bisa selamat dari segalanya. Bahkan konon katanya kalau ada bom nuklir itu kecoa bisa selamat. Nah, itu ya. Jadi adaptif. Kemudian faktor budaya itu maksudnya seperti ini. Pelatih Argentina ini mungkin ya secara budaya sepak bola, secara kultur sepak bola itu sangat jarang negara-negara memiliki kultur sepak bola yang bisa bertahan panjang. Ya, saya contohkan misalnya kayak kultur sepak bola itu kayak kalau Italia itu kultur bertahannya itu bisa bertahan sangat panjang ya. Kemudian Belanda ini kultur taktiknya, kemudian bagaimana sepak bola dijadikan bahan obrolan sehari-hari. Kemudian Brasil ya, juga Bonito. Nah, Argentina ini termasuk salah satu dari sedikit negara yang memiliki kultur sepak bola. Jadi sepak bola itu menjadi bahan perbincangan sehari-hari, termasuk taktiknya. Dan pelatih Argentina itu secara tradisi itu memang kuat secara taktik. Strategi bermain itu kuat sekali. Termasuk misalnya seperti yang dimiliki oleh Lionel Scaloni. Scaloni ini kan bukan pelatih terkenal sebelum dia dipilih untuk melatih tim nasional Argentina, tetapi dengan kemampuannya, pragmatismenya, jadi dia nggak cuma mikir bagaimana menyerang, tapi defense-nya dia juga betul-betul pikirkan. Nah, kemudian hard worker, pekerja keras, nah, itu yang membawa sukses. Jadi bukan pelatih, bukan apa-apa, tapi memberikan 3 gelar ya, Copa America, kemudian Finalissimo, kemudian Piala Dunia. Copa America 2021, Finalissimo 2022, Piala Dunia 2022. Nah, kemudian sekarang dia sedang berusaha untuk merebut Copa America 2024. Bekerja keras. Nah, kemudian mereka juga leader yang bagus sehingga mereka dipercaya
begitu dipercaya oleh banyak yang menolak sebenarnya. Ada salah satu contohnya misalnya adalah Kolombia ya. Di Kolombia itu kan banyak pelatih lokal juga yang bagus. Nestor Lorenzo itu tidak mudah ya, untuk bisa melatih tim nasional Kolombia. Dia dianggap sebagai kenapa harus pakai pelatih Argentina, kan bisa pakai pelatih lokal. Tapi Nestor Lorenzo membuktikan dan kemudian membuat Kolombia ini bangkit lagi. Sekarang menjadi tim yang 20 laga tanpa terkalahkan ya. Jadi memang tidak sembarangan kenapa, atau tidak datang secara tiba-tiba kenapa pelatih Argentina ini banyak mengasuh tim-tim di Amerika Latin. Jadi bukan sekedar faktor bahasa, bukan sekedar faktor ekonomi, tapi ada faktor itu tadi, sekolah sepak bolanya, sekolah kepelatihannya itu yang bagus, yang sudah melahirkan pelatih-pelatih hebat, bukan hanya kurun Latin tapi pelatih-pelatih hebat dunia. Nah itu kalau di Italia itu namanya Coverciano ya. Coverciano kita akan bahas juga nanti kenapa Italia juga bisa melatih banyak tim di Euro 2024 ya. Tapi kita bahas dulu Argentina ini. Kemudian adaptability-nya, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan memahami taktik, dan kemampuan sebagai leader. Itu yang membawa sukses bagi Argentina, terutama dalam melahirkan pelatih-pelatih hebat. Silakan jika Anda punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya.